Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti dengan susah payah, sebab Dia berikan yang dicintainya. Ku cinta kau, kekasihku, ku tinggikan selama-lamanya. Ku cinta kau, kekasihku, ku tinggikan selama-lamanya. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti dengan susah payah, sebab Dia berikan yang dicintainya. Ku cinta kau, kekasihku, ku tinggikan selama-lamanya. 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 Selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, senang kita bisa berjumpa kembali dalam acara mendengarkan firman Tuhan. Ini merupakan suatu keharusan bagi saudara dan saya, karena firman Tuhan adalah suatu makanan rohani yang akan menguatkan rohani kita. Kalau rohani kita kuat, maka jiwa kita kuat, maka tubuh kita pun juga kuat. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom, kita berjumpa kembali lagi pada acara ini. Dan saya senang bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudara semuanya, baik yang di Jemaat GPI Maker, Louis Brother, grup-grup doa, dan sampai di ujung bumi. Ya, seperti firman Allah mengatakan. Bapak Ibu sekalian, kita masuk di dalam doa, dan kita akan berdoa bersama-sama. Ambil posisi yang enak, duduk, jangan terganggu kiri kanan. Kita mau fokus untuk menikmati makanan yang lezat, yaitu firman Tuhan. Amin, haleluya. Oke, kita berdoa. Bapa surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh berkumpul kembali lagi bersama jemaat-Mu untuk menikmati makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Tuhan, dialah firman pada saat ini adalah firman yang paling lezat, yang lezat Tuhan, yang belum pernah kami nikmati Tuhan, sehingga kami mau makan Tuhan sebanyak-banyaknya, dan kami mau simpan firman Tuhan di dalam hati kami, dan biarlah firman ini boleh bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah-buah yang benar dan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan menghadapi situasi keadaan dunia yang tidak menentu, sekali lagi firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya dunia boleh mengalami goncang-gancing, kegelapan, gempa bumi, apapun juga, tapi kami mau berjalan di dalam pimpinan daripada firman-Mu Tuhan.
Terima kasih oleh sebab itu Roh Kudus, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan urapi jemaat-Mu yang mendengar, sehingga kami semuanya baik yang menyampaikan maupun mendengar, kami semuanya diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap dengan firman, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, ya tadi kita baru mendengar sebuah pujian ya yang saya sudah videokan, yang di Mazmur 127 ayat pertama sampai yang kedua. Bapak Ibu, lagi-lagi ya ketika saya melihat firman, saya pikir sudah selesai ya membangun tembok kehidupan seri yang kelima, tapi rupanya masih ada lagi satu ya yaitu bagaimana Salomo ya membangun bait Allah dan Salomo membangun istananya. Ya, ini juga adalah satu tema yang bagus, bagaimana membangun tembok kehidupan. Dan kita tadi boleh mendengarkan sebuah pujian yang saya kasih judulnya Jika Bukan Tuhan, ya, yang membangun lagu ini. Bapak Ibu, terciptanya lagu ini satu kali ada seorang hamba Tuhan sedang berkhotbah di persekutuan kami. Bapak Ibu, saya duduk di belakang, dan ketika dia berkhotbah tiba-tiba saya dengar ya melodi daripada khotbahnya. Jadi begitu dia turun dari mimbar, saya nyanyi khotbahnya. Bapak Ibu, oke, itu lagu yang sudah kita dengar. Nanti pada akhirnya ibadah kita akan nyanyikan sama-sama sekali lagi. Oke, mari kita Bapak Ibu kita lihat di dalam Mazmur 127 ayat pertama sampai yang kedua. Ya, ini ya, jadi ya, firman yang kita akan bahas, lagu yang sudah dinyanyikan tadi. Oke, mari kita melihat bahwa dikatakan Bapak itu ya dikatakan jika bukan Tuhan yang membangun, bukan Tuhan yang mengawal, jika bukan Tuhan yang memberkati, sia-sialah orang membangunnya. Bapak Ibu sekalian, kapan Salomo berkata demikian? Ini dilatar belakangi oleh ketika Salomo selesai membangun bait Allah dan istananya itu, Bapak Ibu sekalian, ya kemudian mau ya opening, ya, mau pembukaan, ya mau diresmikan, Bapak Ibu. Maka seluruh rakyat yang sudah berkumpul semua di bait Allah itu, saudara, yang saat ini disebut itu tembok ratapan, di atasnya itu Masjid Al-Aqsa and Dome of the Rock. Nah, itu bait Salomo dari dulunya. Di situ Bapak Ibu sudah kumpul semua, ya duduk semuanya, ya, dan menantikan kapan Salomo tampil. Pasti dia memberikan ceramah atau memberikan kata sambutan dan sebagainya. Ya, dan saya percaya Bapak Ibu, ketika Salomo mulai berjalan ya langkah demi langkah dan diikuti dengan para pengikut-pengikutnya, sudah, saya percaya itu para undangan seluruh orang Surabaya, orang Israel sedang bertepuk-tepuk tangan, ya, mengeluh-eluh dan mengatakan Salomo, 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 dahsyat, hebat, luar biasa. Pokoknya segala pujian, kemuliaan pasti kepada Salomo. Kenapa? Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana bait Allah begitu megahnya, luar biasa. Bagaimana istana raja pun juga begitu hebat dan luar biasa. Bapak-Ibu, tidak ada kata lain selain satu kata-kata penghormatan, kata puji-pujian kepada Salomo. Dan Bapak Ibu, ketika Salomo mulai tampil, saya membayangkan, saudara Ibu, mungkin kalau zaman sekarang ini, Salomo zaman sekarang, haleluya, terima kasih Bapak Ibu, memang demikianlah, kalau bukan karena aku, kata ya, kalau saat ini. Tapi kita melihat apa yang ketika Salomo tampil, ya dia tampil dengan sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa, yang tidak pernah terpikir ya di dalam hati daripada bangsa Israel. Ya, ketika dia tampil, saudara, dia berkata apa? Jika bukan Tuhan yang membangun bait Allah atau istana raja. Wow, kaget lagi. Yang kedua dikatakan jika bukan Tuhan yang mengawal dalam pembangunan ini bait Allah dan istana raja, sia-sia. Dan yang ketiga, jika bukan Tuhan yang memberkati, yang menyediakan uangnya, ya sia-sialah saya. Dia berkata, yang bisa membangun bait Allah dan istana rajanya. 3 kali dia ucapkan jika bukan Tuhan, jika bukan Tuhan, jika bukan Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat sejenak ya bagaimana membangun bait Allah,
ya bagaimana pengawalannya dan sampai akhirnya berdirinya Bait Allah dengan segala berkat itu. Yang pertama kita lihat bahwa ya Salomo berkata, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, ya kira-kira ya berapa biaya atau bahannya, kira-kira bahannya aja. Kita melihat bahwa bahannya ya nanti Bapak Ibu ya dalam pembacaan ini ada semua di dalam 1 Raja-Raja 5 sampai 8. Ya nanti selesai khotbah ya besok atau malam ini Bapak Ibu bisa membacanya, ya kisah daripada pembangunan Bait Allah sama istana sampai selesai itu dari 1 Raja-Raja 5 sampai 8. Nah, kita melihat bahwa dikatakan ya kayu aras itu kayu yang hitam yang kuat itu saudaraku. Iya, kayu sanobar, kayu minyak itu datangnya itu dari Libanon Bapak Ibu sekalian. Ya Bait Allah maupun istana itu datang dari Libanon. Yang kedua kita melihat bahwa luas Bait Allah itu ya 60 hasta, panjangnya 60 hasta dan lebarnya itu 20 hasta dan tingginya itu 30 hasta. Ya satu hasta itu 45 cm, jadi hampir setengah meter. Ya, dikatakan luas istana itu panjangnya itu 100 meter Bapak Ibu panjangnya, lebarnya itu 50 hasta, ya dan tingginya itu sama 30 hasta. Jadi total antara Bait Allah dan istana Raja Salomo itu 160 kali 70 dikatakan itu 11.200 hasta dikali 45 hasta, 45 ya sentimeter dikatakan atau satu hasta itu berarti jumlahnya itu 504 504.000 meter. 504.000 meter itu artinya 50,4 hektar. Wow, 50,4 hektar itu kira-kira satu real estate gitu loh. Itu bangunannya ya Bait Allah sama istananya, belum ya halamannya dan sebagainya. Jadi ya betapa dahsyatnya. Dan saudara tahu bahwa dikatakan bahwa seluruh lantai dari pilar-pilar itu dari marmer yang nomor 1. Bukan marmer yang biasa-biasa, marmer yang nomor 1. Ya seluruh Bait Allah sama istananya itu, dan kemudian dan seluruh isi bangunannya itu di Bait Allah itu segala peralatan itu dilapisi dengan emas. Wow. Ya dilapisi emas. Dan Bapak Ibu tahu bahwa saya pernah ke Israel dan guide mengatakan satu potong batu marmer itu beratnya itu 350 kilogram. Wow, beratnya itu gimana ngangkatnya, gimana bangunnya itu luar biasa. Oke, itu tentang bahan-bahannya. Sekarang kita melihat manusianya Bapak Ibu. Jadi makanya selalu berkata jika bukan Tuhan yang membangun, manusia dikatakan itu ada 30.000 pekerja rodi. Ya pekerja rodi, pekerja kasar yang memotong pohon di Libanon Bapak Ibu. Ya dan 10.000 itu dikatakan bahwa 30.000 seluruh pekerja. Dan setiap bulan itu dikirim 10.000 pengerja ya pemotong kayu-kayu itu ke Libanon. Ya, jadi 10.000 setiap bulan, habis 1 bulan kemudian kembali yang 10.000 karena udah capek, berangkat lagi 10.000, ya terus bergilir ya. Dan kita melihat bahwa ada 70.000 kuli ya yang mengangkat itu. Ya tadi yang memotong, ini yang mengangkat. Ada 80.000 ahli pahat. Nah ini yang mengerjakan ya di istana Bait Allahnya, diukir-ukirnya itu kayu-kayu demikian. Dan mandornya itu berjumlah 330 orang. Jadi total ya seluruh dari manusia yang bekerja dikatakan itu ada 190.330 orang. Ya, pertanyaan saya, itu 190.330 orang dikasih makan saja ya, satu kali atau satu hari itu kira-kira perlu berapa biayanya? Ya, belum lagi orang-orang dari Raja Miram yang di Lebanon sana, belum lagi orang-orang rakyat daripada raja-raja Gerar ya Raja Gebal maksudnya yang membantu ya orang-orang yang dari Israel untuk memotong kayu, mengangkat dan membawa ke Israel. Itu Bapak Ibu sekali makan saja itu kira-kira perlu berapa biayanya? Ya, dan Bapak Ibu yang ketiga, berapa lama pembangunannya itu? Ya untuk Bait Allah itu pembangunannya itu selama 7 tahun.
Sedangkan untuk istana raja itu dibangun selama 13 tahun. Jadi total baik Allah sama istana raja itu 20 tahun pembangunannya. 20 tahun ya, satu hari aja dikasih makan berapa ya, kali 20 tahun Bapak Ibu. Oh haleluya. Ya kali 1 tahun dan kemudian kali 20 tahun itu sudah nggak tahu lagi biayanya itu ya, berapa banyak biayanya. Ya makanya Salomo berkata, jika bukan Tuhan yang membangun bait Allah bersama istana ini, sia-sialah ya orang membangun atau saya membangunnya. Nah, saudaraku, ya saya mau memberitahukan bagi kita pada saat ini juga mari kita belajar dari Salomo. Ya, Salomo berkata, jika bukan Tuhan yang membangun, saya juga mau berkata bagi kita semua, jika bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, sia-sialah usahamu engkau membangunnya. Dengar baik-baik, yang mendengar katakan amin. Jika bukan Tuhan yang membangun usahamu, sia-sialah engkau membangun usahamu. Ya, jika bukan Tuhan yang membangun bisnismu, sia-sialah usaha engkau membangun bisnismu. Yang mendengar katakan amin. Ya, jika bukan Tuhan yang membangun pabrikmu, ya maka sia-sialah engkau membangun pabrikmu. Dan dengan jika bukan Tuhan yang membangun bangunan berlantai yang engkau sedang bangun ini, maka sia-sialah engkau membangun. Ya, kita melihat bahwa Salomo betapa dia mengakui akan keberadaan atau daripada Tuhan, dia mengakui keberadaan Tuhan, mengakui bahwa segala sesuatu dari Tuhan, bukan karena dia, bukan karena Salomo, atau bukan karena kehebatan dia, itu semuanya oleh karena anugerahnya, saudaraku. Nah, seperti dalam pujian ini juga berkata apa? Haleluya, 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 haleluya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat itu karenanya, bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Semua bila engkau dapat itu karenanya, bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Oh, haleluya.
berkata, semua oleh karena anugerah. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu dengan baik-baik saya mau katakan, jangan sombong ya. Kalau engkau bisa membangun rumahmu, ya, karena Alkitab berkata semua itu oleh karena anugerah atau grace atau kemurahan. Jangan sombong kalau engkau bisa membangun usahamu, itu semua oleh karena anugerah, kemurahan, belas kasihan Tuhan. Jangan sombong engkau bisa membangun bisnismu, itu semua oleh karena anugerah, kemurahan, belas kasihan Tuhan. Jangan sombong kalau engkau bisa membangun pabrikmu, itu semua oleh karena oleh karena anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Jangan sombong kalau engkau bisa membangun gedung yang berlantai, ya, karena itu semua adalah anugerah, grace, kemurahan atau pemberian daripada Tuhan kita Yesus. Yang percaya katakan amin. Iya, ya. Jadi mari kita belajar daripada Salomo. Jika bukan Tuhan yang membangun. Jadi kalau ada orang memuji kita, dikatakan jika bukan Tuhan. Kalau ada orang memuji anak kita, wih anak kita hebat ya, anak kita pintar. Jangan bapak bilang sahabat dulu bapaknya, atau ibunya juga mau kata sahabat dulu yang mengajarnya, gurunya gitu. Jangan. Ya, itu semua oleh karena anugerah. Oh, ini kesombongan ini hal yang sangat sensitif yang tidak kelihatan, tapi itu berbahaya. Bapak Ibu, bagaimana Lucifer yang begitu komplit segala karunia oleh karena kesombongannya, Bapak Ibu, dia ingin menyamai kedudukannya dengan Tuhannya, akhirnya Tuhan menendang dia dari surga. Ya, dosa kesombongan ini hati-hati Bapak Ibu. Jika engkau menyimpan kesombongan, maka ya engkau tidak bisa membangun ya tembok kehidupanmu. Tetapi kalau engkau belajar merendahkan diri seperti Salomo, dan saya percaya ketika berkata demikian, jika bukan Tuhan, engkau tanpa sadari sedang membangun tembok kehidupanmu ya bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kita melihat ya jika bukan Tuhan yang mengawal kota. Ya, kenapa Salomo bisa berani berkata jika bukan Tuhan yang mengawal kota? Ya, karena Salomo punya tentara yang hebat dan luar biasa. Tetapi kenapa dia berkata jika bukan Tuhan yang membangun? Dan kalau kita lihat Raja 1 Raja 5 ayat yang ketiga, dikatakan ya Salomo berkata, engkau tahu bahwa Daud, atau Tuhan, engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi namamu Tuhan Allahnya. Oleh karena apa? Musuh-musuhnya ya yang memerangi dia di segala jurusan. Ya, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke dalam ya di bawah telapak kakinya. Dan kita melihat bahwa ya zaman dulu bahkan sampai sekarang ya Israel ya adalah negara yang siaga satu Bapak Ibu, yang dikelilingi oleh musuh-musuh, dan sewaktu-waktu mereka bisa dibunuh, sewaktu-waktu mereka bisa mati Bapak Ibu. Jadi kalau mereka keluar rumah, baik itu masih remaja, apalagi pemuda, orang-orang itu ya di dalam badan mereka paling tidak mereka ahli bela diri, paling tidak mereka ada pisau, paling tidak kalau itu ada pistol Bapak Ibu ya. Dan mereka diwajibkan untuk wajib militer ya setelah ya SMP Bapak Ibu. Dan mereka ya karena begitu banyaknya musuh, dan kita melihat bahwa ketika 40 tahun Daud memerintah, itu Daud itu banyak membunuh musuh-musuh saudaraku ya. Jadi saya percaya seperti dalam ayat yang keempat ya 1 Raja 5, tetapi sekarang Tuhan Allah telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan, tidak ada lagi malapetaka yang menimpa. Ya, saya percaya Bapak Ibu, ya pasti ya anak-anak cucunya ketika melihat orang tuanya dibunuh oleh Daud, pasti mereka berkata, awas kamu, saya dewasa nanti saya akan membalas ya, saya akan membunuh juga. Ya, itu sudah pasti Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita melihat ya Salomo sendiri berkata, selama pembangunan 40 tahun ya, atau selama dia membangun bait Allah dan istana itu, tidak ada satupun lawan yang berperang melawan mereka. Tidak ada satu malapetaka sehingga mereka dapat membangunnya itu dengan tanpa halangan Bapak Ibu. Ya, pengawalan Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat di dalam itu dia membangun bait Allah itu selama 7 tahun, dan istana raja itu 13 tahun. Ya, dikatakan Daud ya selama 40 tahun memerintah,
tidak bisa membangun. Kenapa? Karena perang, karena banyak terus musuh, ya. Tetapi kita melihat selama Salomo membangun bait Allah bersama istana raja, bahkan dia memerintah selama 40 tahun, tidak sekalipun, bayangin baik-baik, tidak satu kali pun juga Salomo angkat senjata dan berperang melawan musuh. Salomo angkat senjata berperang melawan lawan-lawannya. Kenapa? Oh haleluya, karena pengawalan Tuhan yang luar biasa. Makanya Salomo berkata, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, Bapak Ibu, inilah yang disebut membangun tembok kehidupan. Nah, satu kali Bapak Ibu ada jemaat selesai ibadah, dalam ibadah gereja, dia manggil saya, rupanya rumahnya itu dekat gereja. Dia panggil, Pak Robert, sini dong, tolong doakan. Kenapa? Saya bertanya. Waduh, saya nggak tahu kenapa ini toko sekarang sudah nggak laku lagi. Orang cuma lalu lalang, tapi tidak ada yang menoleh, tidak ada yang berbelanja. Jadi susah, gimana? Nggak ada yang pembelian, tidak ada yang orang yang membeli. Yang kedua, dibilang lagi, di meja kursinya itu kan ada laci, dibilang itu biasa ada uang-uang dipersiapkan untuk kembalikan dan sebagainya. Setiap kali kalau waktu mau pulang malam, dia dikumpul itu uangnya itu dihitungnya selalu kurang. Dia bilang, saya nggak tahu kenapa sampai curi, padahal saya sendiri yang jaga di toko ini. Bapak Ibu sekalian, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma tahu, kita perlu, orang ini perlu pengawalannya Tuhan. Orang ini perlu membangun tembok kehidupan dia. Kenapa yang saya lakukan? Saya diam. Ayo mari kita duduk, dan saya mulai nyanyi. Nah, lagu yang saya nyanyikan itu Mazmur 91 yang sudah kita nyanyikan beberapa kali, ayat yang kedua dan yang keempat. Saya nyanyikan. Ayo kita nyanyi aja deh supaya saudara nggak lupa gitu loh. Haleluya. Kau Yesus, perlindunganku, kubur pertahananku. Kau Yesus, seluruh alamku yang ku percayai. Ayat yang keempat. Dengan kapannya dia tudungi aku di bawah sayapnya, ku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saya nyanyi beberapa kali, kemudian kami mulai menyembah. Dan ketika saya menyembah Tuhan, saya menyembah artinya Tuhan, apa yang harus saya lakukan, apa yang saya harus perbuat, dan apa harus saya sampai katakan, beritahukan sesuatu. Tiba-tiba Bapak Ibu, saya melihat di depan rumahnya itu kan ada kaca, dia bilang. Tetapi tiba-tiba kaca itu seperti kena pantulan sinar itu mantul gitu, seperti silau itu kaca. Tadinya tuh biasa-biasa, ini tiba-tiba silau, saudara. Wah, di situ akhirnya saya setelah itu saya berdoa, saya mulai tengking di dalam nama Yesus. Segala gangguan-gangguan yang membuat orang ini tidak bisa, orang-orang berlalu lalang tidak bisa menoleh kepalanya, ini jalan terus tidak bisa memampir. Kami tolak, kami tengking dalam nama Yesus. Segala keuangan-keuangan yang hilang, mungkin tuyul-tuyul yang mencurinya, aku tengking pula dalam nama Yesus. Dan Tuhan, aku minta pengawalan daripadamu turun atas rumah ini. Begitu selesai, amin. Akhirnya saya pulang Bapak Ibu. Dan kemudian hari Minggu berikutnya lagi selesai ada ibadah langsung, Pak Robert,
sini. Wah, saya datang lagi. Ya, datang lagi. Saya katanya ada masalah apa lagi yang baru? Enggak. Ya, mujizat sedang terjadi. Pengawalan Tuhan benar-benar luar biasa. Dia bilang. Ya, maksudnya apa? Dia bilang, ya dulunya tuh kalau lewat rumah saya tuh, saya kayaknya remnya ngeblok. Dia bilang. Tetapi sekarang kalau begitu sampai rumah saya, remnya berhenti, menoleh, belanja, beli, pergi lagi. Iya, begitu datang, lewat, mampir, belanja, pergi lagi. Begitu akhirnya, wah, saya sibuk melayani ya pembelian. Dan yang luar biasa, setiap kali malam saya menghitung ya uang-uang yang dilaci itu tidak ada lagi yang berkurang, tidak ada lagi yang hilang. Haleluya. Rupanya pengawalan Tuhan yang sempurna itu telah terjadi ya pada jemaat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya memperingatkan engkau ya minta pengawalan daripada Tuhan. Bangunlah tembok kehidupan ya bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan saya percaya engkau pasti akan dilindungi, engkau pasti akan diberkati, dan engkau pasti akan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ya ayat yang kedua B, ya dikatakan ya Salomo berkata, jika bukan Tuhan yang memberkati, ya jika Tuhan memberkati artinya yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, atau jika bukan Tuhan yang memberkati, ya maka sia-sialah. Nah, dikatakan yang dicintai itu maksudnya apa? Orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Ya, jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, itu cinta Tuhan itu berlimpah-limpah dalam hidup kita. Dan yang berikut yang dimaksudkan waktu tidur itu bukan waktu malas-malas, ya santai-santai, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, tidak. Ya, karena Alkitab berkata orang yang malas jangan dikasih makan. Hai pemalas, belajarlah dari semut. Apa maksud yang dimaksudkan waktu tidur? Tidur itu bahasa Inggris dikatakan rest. Rest itu artinya perhentian. Ya, perhentian itu artinya di hadirat Allah atau hadirnya Allah. Nah, atau dengan kata lain dikatakan hadirnya Allah atau kehadiran Allah yang memberkati orang-orang benar. Amin. Yang memberkati orang yang hidup benar. Kehadiran Allah atau hadirnya Allah yang memberkati orang yang berpikirnya benar. Kehadiran daripada Allah dan memberkati orang-orang yang berjalannya benar. Kehadiran Allah yang memberkati orang-orang yang bekerja dengan benar. Bapak Ibu sekalian, bahwa satu kali Daud itu dikudeta oleh anaknya sendiri Absalom. Disebabkan oleh karena apa? Karena Absalom ingin merebut kedudukan ayahnya. Dan kita melihat di dalam Mazmur 3 ayat yang kedua, kalau Bapak Ibu lihat Mazmur 3 yang kedua, Daudnya berkata betapa banyaknya lawan. Wow, Daud mengakui betapa lawannya begitu banyak. Dan yang ketiga, Daud berkata baginya tidak ada pertolongan, atau bagiku tidak ada lagi pertolongan daripada Tuhan. No hope lagi, tidak ada harapan lagi. Tetapi anehnya Bapak Ibu coba lihat ayat yang ke-6. Anehnya ayat yang ke-6 dikatakan aku membaringkan diri lalu tidur. Wow. Terus saja, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Wow, kontradiksi dengan ayat yang kedua dan yang ketiga. Ayat yang ketujuh dikatakan aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Tentu saya ingin bertanya bagi kita, bisakah kita tidur ketika kita musuh sedang mengejar kita? Bisakah kita tidur ketika kita tidak ada lagi pertolongan daripada Tuhan? Bisakah kita tidur ketika kita diteror? Bisakah kita tidur ketika kita sedang terganggu mungkin COVID-19? Bisakah kita tidur dengan nyenyak mungkin bisnis kita sedang terguncang? Bisakah kita tidur dengan nyenyak mungkin kita ditipu oleh teman dekat kita, sahabat kita, bahkan uang kita dibawa kabur? Bisakah? Rupanya jawabannya ada di dalam ayat yang kelima.
Nah ini sudah jawabannya ada dalam ayat yang kelima, dikatakan dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan apa? Ia menjawab aku, dari mana? Gunungnya yang kudus, dari hadirat Allah. Atau apa-apanya ya kenapa Daud bisa tidur dengan nyenyak, saudaraku? Ya karena apa? Karena hadirnya Allah di dalam hidupnya. Kenapa Daud bisa tidur nyenyak? Karena dia membangun tembok kehidupan yang bersama dengan Allah. Ya, sehingga kita melihat bahwa kalau orang yang bisa tidur di nyenyak itu orang yang merasa nyaman, orang merasa damai, ya ternyata tidak ada lagi persoalan, jadi dia tidur aja. Tetapi orang yang punya masalah, wah saya percaya gak bisa tidur. Makanya obat Valium itu laris, obat penenang itu, ya sebelum tidur pasti diminum dulu, saudaraku. Ya kenapa? Supaya bisa membuat dia tenang, supaya bisa tidur. Tanpa dengan obat penenang itu mustahil dia bisa tidur. Tetapi Daud, mari kita belajar Bapak Ibu yang sudah tidak bisa tidur, yang juga panik, selalu bingung, selalu takut, selalu gelisah dalam menghadapi khususnya hari-hari ini COVID-19, sehingga kita tidak bisa bekerja dengan lancar, kita tidak bisa keluar rumah bekerja, ya kita takut, apalagi zona merah, hitam dan sebagainya. Ya belajarlah daripada Daud, ya bangunlah tembok kehidupanmu dengan menghadirkan Allah di dalam hidup. Ya. Bapak Ibu, ya Marta dikatakan seorang yang sibuk bekerja, itu baik sekali. Tanpa Marta Bapak Ibu, Yesus kelaparan di rumahnya, betul enggak? Ya hamba Tuhan yang sibuk berkhotbah itu baik saja, tetapi mari kita lihat Maria dikatakan telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak dia bisa diambil oleh orang siapapun. Yaitu apa? Duduk di kaki Tuhan. Yaitu apa? Ya duduk di hadirat Tuhan. Yaitu apa? Membangun tembok kehidupan bersama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, saya ingin memberi satu nasihat bagi kita. Di dalam Matius 6 ayat 26 berkata, hai engkau yang khawatir. Nah ini engkau yang khawatir, engkau yang takut, gelisah, panik, bingung, stres, ya pandanglah burung-burung. Bukankah kamu jauh melebihi daripada burung-burung itu? Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, burung-burung yang tidak bekerja, tidak memintal, Allah memelihara. Ya, Bapak Ibu pernah melihat ada pemberitahuan dari CNN atau dari TVRI atau dari koran majalah mana mengatakan bahwa ada segerombolan burung-burung di udara yang mati karena kelaparan. Pernah dengar enggak? Bakalan dengar enggak? Saya percaya tidak akan pernah kita dengar, dan bakalan tidak akan pernah kita dengar. Karena apa? Tuhan yang berkata bahwa ya pandanglah burung-burung. Ya, mereka tidak meminta, tetapi Tuhan memelihara. Mereka tidak bekerja, yang mengumpulkan KW-nya saudara, tetapi mereka tidak ada yang mati oleh karena kelaparan. Tetapi manusia yang mulia dan berharga. Oh, kalau kita melihat di negara-negara yang miskin, Bapak, ada begitu banyak mati oleh karena kelaparan, Bapak. Ya, ini sesuatu yang tragis sekali. Ya, mari Bapak Ibu di saat-saat seperti ini bangunlah tembok kehidupan. Ya, dan saya percaya ya Tuhan pasti memelihara, mencukupi segala kebutuhan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya, Alkitab sudah mengatakan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Apa itu semua? Makan, minum, dan pakaian. Satu kali Bapak Ibu, ada seorang teman bisnis Bapak Ibu, ya dia mengalami kesusahan sekali. Ini waktu saya pelayanan di Malaysia, di Sabah, itu acara full gospel. Ada seorang bisnismen tiba-tiba datang kepada saya selesai saya khotbah. Dia bilang, Bapak Robert, tolong doakan saya lagi susah. Ya, dimana saya kontraktor, bisnis saya susah, sampai ada kadang saya mulai menjual barang-barang rumah saya untuk kebutuhan makan minum, karena saya sudah lama tidak dapat tender, mengikuti tender kalah dan terus kalah. Ya, saya susah sekali, dan saya tidak segera menjawab mendoakan dia, tetapi kembali lagi saya
membangun hubungan dengan Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan, nyanyi pujian, nyanyi, tiba-tiba ya ada suara mengatakan, ya tanyalah kepada dia. Dan kemudian saya tanya, Tuhan bilang, bertanya pada engkau, maukah engkau menjadi bendaharanya Tuhan di bumi? Wah, karena seorang kontraktor bisnis ngerti, siap Pak, saya mau. Ya, betul, setuju, deal. Saya doakan dia, tolak tengking dalam nama Yesus. Segala halang-halangan dia menghalangi dia untuk dia memperoleh tender, memperoleh pekerjaan dari pemerintah atau dari siapa saja, kami tolak dalam nama Yesus dan aku memberkati dia. Amin. Ya. Dan besok pagi diantar saya ke airport dan dia bilang, Pak Robert tetap dukung. Saya juga bakal tetap ya pada janjimu jadi bendahara. Siap, Pastor, bilang saya terbang ya, karena dari Sabah itu harus naik ke Surabaya, mesti transit di KL dulu. Dan sampai di KL begitu mendarat tiba-tiba telepon berdering. Saya lihat, dari teman dari Sabah ini, namanya Pak Jack. Waduh, ya dari Sabah. Ya, saya katakan, kenapa Bapak? Dia bilang, puji Tuhan. Ya, ternyata Tuhan, jika bukan Tuhan yang memberkati itu sia-sialah. Oh, iya, maksudnya apa? Ya, saya juga kaget Bapak, tiba-tiba pagi ini ya ada dari pemerintah, bagian pembangunan pemerintah ini tiba-tiba telepon saya, Pak. Dia bertanya, Pak, di mana Pak selama ini? Ya, kenapa enggak pernah kontak-kontak? Kenapa? Gimana, masih kerja enggak? Masih kontraktornya? Dan, wah, saya kerja. Justru saya yang mau tanya sama Bapak, saya telepon Bapak nggak pernah ketemu, saya cari Bapak nggak pernah ketemu. Masa? Dia terheran-heran. Iya, maksudnya apa Pak? Ya sekarang saya mencari kamu, ya sudah lama. Ini ada proyek tanpa lagi tender. Ya, di mana dia disuruh pekerjaan untuk membersihkan itu lumpur-lumpur di kali, Bapak, selokan di kali supaya jangan banjir, supaya lancar. Dia bilang ini pekerjaan yang tidak perlu otak, tidak perlu kemampuan, tidak perlu skill. Cuma bondonya, modalnya itu, alat beratnya itu untuk mengambil tanah, taruh di truk dan buang. Waduh, pekerjaan enteng, dia bilang. Dan akhirnya hari itu dia bilang, ya saya mendapat ya proyek yang miliaran. Bayangkan, padahal miliaran itu mesti melalui tender, tapi langsung ditunjuk Bapak Ibu. Dan akhirnya dia bilang, benar Pak, ya kalau kita ya mau menjadi bendahara Tuhan, kalau kita mau membangun tembok kehidupan Tuhan, kalau kita percaya bahwa berkat itu daripada Tuhan, maka itu pasti akan terjadi. Dan akhirnya Bapak Ibu, singkat cerita, mulai dari itu sampai dengan hari ini, dia tidak lagi hidup dalam penderitaan, dalam kekurangan, tetapi dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya, haleluya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, sekali lagi dalam menghadapi apapun juga, jangan kita takut, ya jangan kita khawatir dan jangan kita gelisah, ya tetapi tetap kita memperhatikan firman Tuhan, tetap membangun tembok kehidupan kita. Yang pertama yaitu dengan doa, pujian, penyembahan untuk menghadirkan hadirat Tuhan. Ya, karena jika bukan Tuhan yang membangun rumah, jika bukan Tuhan yang mengawal, dan jika bukan Tuhan yang memberkati, sia-sialah. Ya, jadi bagaimana membangun tembok kehidupan? Kuncinya hadirkan Allah, atau izinkan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita melalui apa? Doa, pujian, dan penyembahan. Yang saya selalu mengatakan itu tempat yang paling enak untuk doa, pujian, penyembahan adalah menara doa, atau tempat yang tersembunyi, secret place. Ya, tempat yang tersembunyi, karena Allah pun juga ada di tempat tersembunyi. Yesus pun ada di tempat tersembunyi, yaitu di hadirat Dia. Yang kedua, ya marilah ya kita hidup benar. Ya, kita mulai berpikir dengan benar, kita mulai berjalan dengan benar, dan kita mulai bekerja dengan benar. Dan kalau kita melakukan hal-hal yang demikian, Bapak Ibu, saya percaya kita sedang membangun tembok kehidupan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan percayalah, kita akan dipelihara, dijaga, dilindungi, dan kita akan dijamin kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Buka lagi Mazmur 127 ayat 1 sampai 2, kita akan nyanyikan lagu yang baru kita dengar khotbahnya. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah,
Sia-sialah usaha orang yang membangunnya jika bukan Tuhan yang mengawal kota. Sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jam malam, dan makan roti dengan susah payah, sebab Dia berikan yang dicintainya. Haleluya. Ku cinta Kau, ku tinggikan Yesus selama-lamanya. Ku cinta Kau, kekasihku, ku tinggikan selama-lamanya. Haleluya. Yuk bangkitkan diri sama-sama. Sambil goyang ke kiri ke kanan. Buka Mazmur 127 ayat pertama sampai yang kedua. Jika bukan Tuhan yang membangun, mengawal dan memberkati, sia-sialah jika bukan yang membangun rumah. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya jika bukan Tuhan yang mengawal kota. Sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jam malam, dan makan roti dengan susah payah, sebab Dia berikan yang dicintainya. Sama-sama. Ku cinta Kau, kekasihku, jawab Yesus. Ku tinggi Kau selama-lamanya. Lagi. Ku cinta Kau, kekasihku, ku tinggi Kau selama-lamanya. Haleluya. Kekasihku, ku tinggi Kau. Tepuk tangan sama-sama. Selama-lamanya. Ku cinta Kau, kekasihku, ku tinggi Kau selama-lamanya. 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 Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya bagaimana membangun tembok kita, kehidupan kita, yaitu pertama, ya kita menghadirkan hadirat Tuhan dalam hidup kita melalui doa, pujian dan penyembahan. Rendahkanlah diri di hadapan Tuhan dan jangan sombong. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga, hiduplah yang benar. Ya, bekerja, berpikirlah yang benar, berjalanlah yang benar, bekerjalah dengan benar, berusaha dengan benar. Dan saya percaya saat kita membangun tembok kehidupan, ya, kita akan melihat bagaimana yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat, dan tidak pernah timbul dalam hati, semuanya disediakan Tuhan bagi orang-orang yang membangun tembok kehidupan. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih kalau pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan bagaimana membangun tembok kehidupan seperti Salomo. Ya, dan akhirnya Salomo berkata, jika bukan Tuhan yang membangun, jika bukan Tuhan yang mengawal, jika bukan Tuhan yang memberkati, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dan dialah kami yang sudah mendengar firman Tuhan, kami juga menyadari menghadapi COVID-19 ini, kami membangun tembok kehidupan kami, supaya apa yang Kau janjikan itu benar-benar terjadi. Engkau akan memelihara, menjaga, melindungi keluar masuk kami, dan Engkau memberkati. Oleh sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini kami boleh menyimpan firman-Mu, dan kami akan mempraktekannya di dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan
Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita baru dengarkan firman Tuhan. Dan mari kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat, berguna bagi pekerjaan Tuhan, pelebaran gerejamu, ya, supaya gereja ini terus ya boleh berjalan ya untuk memberkati jemaat semuanya. Nah, mari saya ingin berdoa dan sekalian berdoa syafaat. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami sudah mendapat makanan-makanan yang paling lezat, yaitu firman-Mu. Saat ini kami mau mengembalikan Tuhan apa yang sudah Kau beri bagi kami, yaitu kami mau mempersembahkan agar uang ini berguna bagi operasional pada gereja-Mu. Oleh sebab itu hamba mengangkat tangan, melepaskan Tuhan kuasa-Mu untuk menolak segala belalang pengiri pelompat yang mencuri, menggorogoti, segala kecelakaan, segala keburukan, segala COVID-19 aku tolak dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih dan aku melepaskan berkat-Mu Tuhan atas jemaat-Mu 30, 60, bahkan 100 kali lipat, sehingga apa yang mereka beri tidak semakin berkekurangan tetapi semakin berkelimpahan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, mereka yang sedang mengalami COVID-19 hari-hari ini, Tuhan, lagi sedang mengalami zona merah lagi untuk Indonesia. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Tuhan umat-Mu atau bangsa Indonesia Tuhan boleh menyadari, menjaga protokol yang sudah dicanangkan setiap hari baik di TV di mana-mana, supaya kami menjaga jarak, supaya kami mencuci tangan, supaya kami membersihkan diri, tidak berkumpul di tempat-tempat keramaian, supaya kami yang lebih baik stay ada di rumah Tuhan. Tuhan, mereka yang sedang mengalami COVID-19 Tuhan, aku minta dalam nama Yesus, kuasa-Mu, kesembuhan-Mu terjadi atas mereka. Mereka yang sedang mengalami sakit, baik itu kanker, tumor, HIV, AIDS, di dalam nama Yesus aku hancurkan segala penyakit itu. Aku minta kuasa-Mu terjadi atas umat-Mu, dan sembuhlah mereka, dan sembuhlah mereka. Mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam bisnis-Mu Tuhan, dalam mencari nafkah kehidupan Tuhan, di dalam nama Yesus aku tolak segala halangan rintangan. Ya, di dalam nama Yesus terbukalah pintu-pintu, terbukalah pintu-pintu, karena Tuhan Engkau berkati jika Engkau membuka, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Kami minta tangan-Mu berkuasa membuka pintu Tuhan, agar jemaat-Mu boleh beraktivitas, boleh bekerja, baik itu online, baik itu PO, mereka diberkati, mereka berusaha diberkati usaha-usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Rana Baja Sandakan bagi mereka sedang membutuhkan ya pekerjaan, usaha, atau ya tempat Tuhan, lokasi yang permanen, agar mereka bisa berusaha Tuhan. Tangan-Mu yang berkuasa aku lepaskan atas mereka, tuntun dan pimpin dan bimbinglah mereka, agar mereka bisa menemukan Tuhan tempat yang tepat Tuhan, lokasi yang tepat, dan mereka bisa Tuhan berkarya dengan luar biasanya. Terima kasih, ada begitu banyak beban-beban doa. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami Tuhan, kiranya pemerintahan Jokowi, wakil menterinya semuanya bekerja dengan pertolongan dan hikmat daripada-Mu, sehingga bangsa Indonesia ini boleh keluar dari COVID-19, bangsa Indonesia kembali bangkit Tuhan, boleh berkarya di dalam usaha pariwisata dimanapun berada, hotel-hotel boleh lagi berfungsi Tuhan, pariwisata boleh berjalan, bisnis boleh berjalan kembali. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada saat ini, dan kami ingin naikkan pujian kepada Engkau Tuhan, dan berterima kasih buat pertolongan daripada-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih yang tak pernah berubah. Buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah.
mengangkat tangan kiranya Elogia, tangan yang berkuasa dari surga turun menjaga, melindungi, memberkati, ya, dan mencukupi segala kebutuhan, melindungi keluar masuk mereka, memelihara mereka, dan kiranya tembok kehidupan itu senantiasa melindungi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan percaya yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Sampai berjumpa ya pada minggu yang akan datang, ya, dimana kita akan memasuki lagi ya minggu yang pertama awal Desember. Jangan lupa membawa persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan, dan kita akan mengikuti perjamuan kudus. Berdoa Bapak Ibu, dan kami rindu untuk bisa beribadah ya pada tanggal 25 Desember dan juga pada akhir tahun. Ya, ini masih konfirmasi bagaimana keadaan zona yang ada di ya tempat kita. Kalau ya kuning dan hijau, kita akan memulai ya beribadah itu. Berdoa agar kita bisa berjumpa. Tuhan memberkati semuanya. Shalom.